Ya, harapannya buat teman-teman kalau bisa semuanya teman-teman guide dan porter memiliki atau mendapatkan pelatihan seperti ini, karena teman-teman porter dan guide yang nantinya yang betul-betul langsung mendampingi orang-orang bahkan mendapatkan problem itu. Jadi kalau ada ketika insiden terjadi, mereka bisa langsung secara mandiri melakukan itu. Jadi kan alatnya sudah di atas itu semua, settingannya sudah di center emergency bla bla bla, kemudian insiden mereka tinggal ambil harness, ambil alat di bunker, langsung evakuasi dan koordinasi sama Taman Nasional dan pihak-pihak yang terkait bisa lebih cepat. Seperti kemarin kan beberapa kejadian kayak bule Irlandia cepat, saya saja turun cuma 3 menit 48 detik naik sekorban cepat, karena memang ada alat di atas dan kita lagi evakuasi. Kalau seandainya ada alatnya juga di atas dan memang tidak ada evakuasi dan langsung terjadi insiden, bisa langsung kita evakuasi. Dan harapannya kalau bisa jangan teman-teman tim rescue ini bekerja biar zero insiden. Bang, artinya perlu diwajibkan guide dan porter itu punya keahlian evakuasi ya? Sebenarnya Dasar-dasar minimal ada sertifikasi guide-nya ya. Kalau sertifikasi guide kan namanya paling tidak mereka paham ketika ada terjadi insiden kemana mereka harus melapor dan kemana mereka sudah ada sistem yang dimiliki ya, kalau berkaca atau melihat dari gunung-gunung nasional internasional itu kan Nepal kayak yang disebut Pak Gub tadi itu, apa yang perlu ditambahkan di Rinjani begitu? Saya kira ini sementara cukup dulu Bang, sambil kami mau perbaiki jalur juga kan, karena banyak insiden terjadi memang karena selain orangnya ya yang memang secara fisik tidak fokus, juga kondisi jalannya yang agak rawan. Terlalu sempit atau apa? Agak rawan. Jadi harus hati-hati. Rawannya seperti apa Pak? Jadi kan namanya Gunung Rinjani ada climbing. Jadi ini konsep sebenarnya, konsep mendaki kan selain trekking, hiking, ada namanya mountaineering. Nah, teman-teman ini selalu menawarkan konsep trekking. Trekking itu kayak jalan-jalan biasa ke bukit-bukit. Nah, ketika itu ditawarkan ke bule pasti datang celana pendek, sepatu biasa. Tapi kalau konsep hiking ditawarkan, minimal dia pakai sepatu gini, bawa sepatu yang menutup kaki, bawa backpack dan siap makanan dan lain-lain. Sebagai konsep itu yang harus kalau itu ditawarkan konsep mountaineering itu. Konsep hiking kalau di Rinjani karena tidak sampai yang harus pakai alat krampon apa kan kayak di luar negeri kayak gunung es. Harus konsep hiking itu yang ditawarkan ke tamu-tamu bahwa Gunung Rinjani bukan gunung kayak yang 1-2 jam, ini berhari-hari, butuh kemampuan yang lebih untuk pendakinya dan untuk guide-nya ya minimal memiliki sertifikasi untuk nge-guide. Jadi kami sangat harapkan memang pelatihan seperti ini ke depan mungkin bisa lebih banyak lagi ke tersebar virus ke teman-teman porter dan guide, dan semua yang ada di Gunung Rinjani yang lagi bekerja sebagai guide dan porter itu menjadi potensi SAR. Mereka harus paham tekniknya semua. Ketika ada yang jatuh, bukan lagi tim yang dari bawah yang naik, tapi memang yang lagi bekerja langsung melakukan evakuasi sendiri secara mandiri. Seperti itu. Selain itu yang dikatakan tadi teman-teman, harusnya memang alat dan kebutuhan rescue sudah ada di atas, itu mempengaruhi waktu, meminimalisir waktu sehingga ketika ada insiden bisa cepat tancap langsung evakuasi. Dan paling berharap begini, jangan ada rescue. Semoga teman-teman tim rescue ini tidak bekerja, kan? Supaya zero insiden. Itu harapannya paling penting.